Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nimade Ari Estadewi Wirastuti, dosen Fakultas Teknik Universitas Udayana pada program studi Teknik Elektro. Saya lahir di Denpasar pada tanggal 27 Maret tahun 1976 dari orang tua dengan nama ayah Insinyur Ike Tonugari, sudah almarhum, dan ibu Ninyoman Wartini SH. Saya menikah dengan Ibu Tu Chandra Juniarto, STMT pada tahun 2003 dan dikaruniai 4 orang anak. Saya menempuh pendidikan dasar dari SD sampai SMA di Kota Denpasar, TK di Taman Kanak-kanak Kumara Loka pada tahun 1980. Kemudian menyelesaikan pendidikan SD di SD Negeri 2 Panjer pada tahun 1986 dan menyelesaikan pendidikan SMP di SMP Negeri 1 Denpasar pada tahun 1989 dan pendidikan SMA saya selesaikan di SMA Negeri 1 Denpasar pada tahun 1994. Kemudian saya melanjutkan pendidikan sarjana di jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana pada tahun 1994 dan selesai pada tahun 2000. Dan pada tahun yang sama saya melanjutkan program magister ke University of Surrey, Inggris, menempuh pendidikan magister pada bidang Mobile Communication System dan mendapatkan gelar MSc pada tahun 2002. Saya diangkat CPNS pada Fakultas Teknik Universitas Udayana pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan kembali pendidikan doktor di University of Bradford, Inggris pada tahun 2003 dan selesai tahun 2007 dan mendapatkan gelar Philosophy of Doctor pada bidang Telecommunication Systems. Pada tahun 2007 kembali saya menempatkan kesempatan untuk melakukan program postdoktoral pada proyek VESAL Village A Science for Life dengan pendanaan dari Badan Riset Inggris yaitu Engineering and Physical Sciences Research Council. Dan pada tanggal 1 Agustus 2023 usaha guru besar saya disetujui dan dikukuhkan sebagai guru besar pada bidang ilmu teknik telekomunikasi. Oke, seperti kita ketahui teknologi telekomunikasi mengalami perubahan revolusioner seiring dengan pertumbuhan yang sangat pesat dari aplikasi komunikasi pada generasi keempat atau 4G. Kehidupan manusia dibawa pada inovasi seperti video streaming dan media sosial. Pada generasi kelima, inovasi lebih banyak ke Internet of Things dan mobil otonom. Selanjutnya pada generasi keenam akan menghubungkan suatu objek pada dunia nyata dengan metaverse sehingga virtual reality akan menjadi nyata dan bisa maksimal digunakan. Kemudian dalam implementasi teknologi masa depan dalam hal ini 6G atau generasi ke-6 sudah banyak penelitian yang dilakukan sehingga dapat diimplementasikan untuk 6G ini pada tahun 2030. Secara teori, teknologi 6G itu akan menawarkan kecepatan data 1 terabyte per second, kapasitas yang sangat besar, latensi yang sangat rendah, kemudian konektivitas yang masif dan penggunaan energi yang efisien. Dengan adanya latensi yang sangat rendah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengurangi kompleksitas dari satu sistem komunikasi tersebut. Salah satu teknologi komunikasi yang digunakan untuk mendukung 6G adalah sistem komunikasi ortogonal frequency division multiplexing yang sering kita sebut dengan OFDM. Salah satu komponen di OFDM itu yang memerlukan komputasi yang sangat besar itu adalah komponen fast Fourier transform dan inverse fast Fourier transform, di mana komponen tersebut digunakan untuk mengubah data menjadi simbol-simbol ortogonal dalam bentuk subkarir. Pada penelitian saya ini, saya mengimplementasikan komponen yang sangat kompleks tersebut. Saya gunakan algoritma very fast Fourier transform dan inverse very fast Fourier transform.
pada sistem komunikasi ortogonal, sehingga hal itu dapat mengurangi kompleksitas dari sistem orthogonal frequency diffusion multiplexing. Yang saya perkenalkan di sini adalah sistem GOFDM. Itu adalah suatu proposal untuk mengurangi kompleksitas dari sistem yang sudah ada sebelumnya, sehingga latensi untuk 6G yang rendah bisa kita capai. Cukup. Kebermanfaatan penelitian yang saya lakukan bagi masyarakat adalah dengan bekerja sama dengan DUDI, yaitu dunia usaha dan dunia industri pada bidang telekomunikasi, termasuk perusahaan telekomunikasi dengan menggunakan perangkat keras FPGA, yaitu Field Programmable Gate Array, yang dapat mengembangkan fitur-fitur yang canggih, termasuk fitur untuk GOFDM dengan berbasis Very Fast Fourier Transform dan dikombinasikan dengan sistem komunikasi MIMO. Jadi FPGA itu menyediakan perangkat keras yang bisa diprogram dan fleksibel. Jadinya hasil penelitian ini dapat digunakan oleh industri untuk pengembangan generasi ke-6 atau 6G dan generasi selanjutnya. Menjadi seorang profesor atau guru besar merupakan sebagai wujud komitmen tertinggi dari seorang dosen. Sebagai guru besar di bidang teknik telekomunikasi, saya berkomitmen untuk mengembangkan iklim penelitian di bidang telekomunikasi di Universitas Udayana dengan yang menopang penelitian skala lab atau skala industri, sehingga dalam laboratorium riset ada perangkat-perangkat yang dapat mendukung hilirisasi hasil penelitian yang dapat dipergunakan oleh masyarakat secara luas. Kemudian saya akan menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan baik dosen peneliti di Universitas Udayana, baik peneliti atau dosen di level nasional dan internasional, agar penelitian saya bisa lebih berkembang karena ada kolaborasi lintas bidang ilmu. Kemudian perlu untuk menjalin kerjasama dengan DUDI sehingga hasil-hasil penelitian bisa dikomersialisasi. Selanjutnya saya juga dituntut untuk mengembangkan penelitian dengan memperoleh hibah-hibah internasional atau pendanaan internasional yang bisa saya bawa ke Universitas Udayana. Untuk komitmen selanjutnya untuk pengembangan penelitian saya, tentunya sistem komunikasi GOFDM yang merupakan pilar sebagai salah satu pilar teknologi telekomunikasi masa depan, saya akan kembangkan lebih ke real time implementation, yaitu lebih menggunakan perangkat-perangkat keras yang akan menggunakan SDR, yaitu software defined radio, sehingga sistem GOFDM itu bisa dilihat practical error, di mana bisa melihat dalam kondisi lingkungan yang sebenarnya, sehingga dalam GOFDM tersebut dapat menggunakan beberapa skenario propagasi dan beberapa perbedaan sistem konfigurasi dari GOFDM. Oke, dengan terus berkarya dan jaga komitmen, guru besar adalah merupakan langkah awal dari terus berinovasi dan berkarya hasil teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh kemanusiaan atau disebut dengan humanitarian technology. Demikian profil guru besar saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua.